Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Liga Bayardianto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara meningkatkan kinerja laptop. Nah, biasanya kan kalau laptop kalau sudah berumur ya, mungkin setengah tahun, hampir 1 tahun. Nah, itu pasti kita rasakan kalau laptop kita itu semakin lama semakin lemot, ya kan? Bahkan itu membuka aplikasi, bahkan loading untuk booting ke home saja perlu waktu yang lama, ya kan? Nah, oleh karena itu saya di sini memberikan tutorial bagaimana mempercepat kinerja laptop kita agar laptop kita terasa kembali seperti baru, seperti itu ya. Oke, langsung saja di sini saya akan berikan tutorialnya. Ya, untuk tutorial kali ini mohon disimak baik-baik ya, agar tutorial ini bermanfaat untuk kalian dan apa yang saya sampaikan juga berguna. Tuh. Oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama itu kalian hapus recycle bin. Kalian pasti tahu kan recycle bin itu apa ya. Recycle bin ini merupakan sampah ya, sampah dari misal kalian menghapus sebuah file, menghapus sebuah folder, pasti akan masuk di folder recycle bin ini, akan masuk di sistemnya laptop di recycle bin, dan ini belum langsung kehapus. Jadi misal kalian menghapus satu file itu belum tentu langsung kehapus ya di laptopnya, jadi masuk di recycle bin ini terlebih dahulu. Nah, kalau kalian belum pernah menghapus sama sekali di folder recycle bin ini, otomatis sampah kalian itu akan banyak, dan ini juga ada ukurannya. Jadi misal 13 file ini ukurannya berapa itu ada, seperti itu. Jadi untuk tutorial yang pertama kalian hapus dulu recycle bin ini. Oke, kita hapus semua ya. Contohnya di sini kita kosongkan. Are you sure want to permanently? Oke, kita hapus secara permanen 23 item. Kita klik yes. Pastikan ya di sini data-data kalian yang kalau mungkin masih penting bisa kalian restore. Oke, bagaimana cara restore ya? Di sini saya akan memberikan salah satu contoh. Misal ini ya, kita akan kembalikan folder ini. Mungkin karena kehapus lah, kita klik kanan, kita restore. Oke. Nah, otomatis folder yang entah itu kehapus itu balik lagi ke foldernya, ke tempat asalnya yang mungkin kalian cari gitu ya. Oke, cara yang pertama kalian hapus tempat sampah ini ya, recycle bin. Kalian kosongkan, kita yes. Nah, oke. Terus langkah yang kedua itu apa? Langkah yang kedua, kalian hapus semua sampah yang ada di folder aplikasi. Bagaimana itu caranya? Kan aplikasi di laptop saya itu banyak, terus nggak mungkin kan kalian hapus satu-satu gitu. Oke, untuk langkahnya kalian tekan keyboard ya, Windows, terus ditekan R, kita masuk di run. Saya ulangi, tekan keyboard Windows sama huruf R, kalian tekan secara bersama ya. Saya ulangi, Windows tambah R. Nah, akan muncul jendela run ya. Kita ketikkan persen 10%. Oke, persen 10% ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini bakalan muncul folder-folder sampah ya, foldernya aplikasi yang sudah tidak terpakai, seperti itu. Jadi ini menumpuk ya, sampah-sampah dari aplikasi yang tidak dapat kita hapus menggunakan atau masuk dalam recycle bin. Jadi kita harus
hapus secara manual ya kalau ini. Bagaimana cara menghapusnya? Cukup mudah, kita tinggal pilih semua, Ctrl A, ya kan? Kita tinggal delete, oke? Nah, di sini pasti ada salah satu mungkin folder maupun file yang tidak bisa dihapus. Ya, mungkin karena itu foldernya sistem gitu, jadi tidak bisa untuk dihapus. Jadi kalian ini centang ya, kita centang ini to this folder all. Terus kita skip saja file maupun folder yang tidak bisa dihapus. Oke, kita tunggu ya. Untuk jumlahnya sampah di sini, jumlah folder itu tergantung aplikasi kalian sama berapa lama sih laptop kalian itu nggak pernah kalian bersihkan seperti itu ya. Oke. Setelah itu kita close saja ini. Terus belum selesai sampai di situ, kita masuk lagi Windows plus R, masuk di run lagi, kita ketikkan temp tanpa persen ya, temp tanpa persen. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini juga folder aplikasi yang sudah tidak terpakai atau sampah yang menumpuk dari sebuah aplikasi yang kalian gunakan di laptop maupun di PC kalian. Langsung saja kita hapus, Ctrl A, kita klik delete seperti tadi. Cuma bedanya tadi kan ada persennya, persen, temp persen. Kalau yang sekarang temp gitu saja, oke? Nah, di sini kita centang juga, kita skip folder maupun yang file yang tidak bisa dihapus, oke? Kita skip. Nah, kita tunggu. Kalian abaikan saja ya mungkin folder atau file yang tidak bisa dihapus ini. Mungkin itu folder dari sistem maupun antivirus kalian gitu. Kita tunggu sampai selesai. Kalau laptop kalian maupun PC kalian jarang dibersihkan, ini pasti menumpuk sekali di sini ya, folder-folder gitu dari aplikasi yang mungkin bertahun-tahun tidak dibersihkan. Pasti banyak ini di sini. Oke, setelah itu kita close. Nah, langkah yang ketiga ini kita buat kita atur laptop kita atau PC kalian ya untuk menjadi best performance. Nah, bagaimana itu? Kita masuk di Windows Explorer atau berkas ya. Nah, di sini kita klik kanan di bagian This PC. Kita klik kanan, lalu kita masuk di bagian Properties. Kita masuk di bagian Properties, oke? Nah, dapat dilihat ya di sini. Di sini kita masuk di sistem, ya kan? Kita masuk di sistem. Kita masuk di bagian Advanced System Setting. Oke, Advanced System Setting. Nah, setelah itu akan muncul jendela System Properties ya. System Properties, kita masuk di panel bagian Advanced ya. Panel bagian Advanced. Lalu di sini tuh ada Performance, User Profile sama Startup and Recovery. Nah, untuk kali ini kita masuk di bagian performa ya, karena kita akan mengatur laptop maupun PC kita menjadi best performa gitu, biar kinerja laptop maupun PC kita menjadi lebih cepat lah gitu. Kita masuk di settings ya. Nah, akan muncul jendela performa option ya. Di sini kalau defaultnya laptop maupun PC kalian pasti akan di sini paling atas, let Windows choose what's best for my computer. Ini defaultnya. Jadi kita bisa mengatur kalau yang di bagian bawah ini untuk best tampilan
jadi grafiknya itu akan maupun tampilan itu menjadi lebih baik gitu. Nah di sini kan kita akan menjadikan laptop kita itu best performa, jadi performanya itu lebih ngebut atau lebih kencang gitu ya. Oke, kita pilih adjust for best performa. Oke, setelah itu kita klik apply, kita tunggu, terus kita klik OK. Kita OK. Nah di sini kita silang ya. Oke, dapat dilihat ya kalau setelah kita melakukan ke best performa. Nah di sini huruf-hurufnya pasti kan agak itu ya, kelihatan ngeblur maupun kurang jelas seperti itu ya. Maupun di tulisan ya, kita lihat pasti kurang jelas. Nah bagaimana cara kita mengatasi hal seperti itu? Nah kita masuk di pencarian ya. Di pencarian kita masuk adjust clear type text. Oke, saya ulangi ya, adjust clear type text ini. Kalian masuk ya di sini. Nah, akan muncul jendela clear type text tuner. Nah, kita akan buat teks di layar kita itu lebih mudah untuk dibaca. Oke. Di sini kita centang ini, kita aktifkan, lalu kita next ya. Display ya, kita next. Nah ini kita next aja, lanjut, kita next, ini tutorial, kita next, kita tunggu ya. Nah sampai ada tulisan finish. Oke. Nah dapat dilihat ya perbedaannya, tulisannya huruf-huruf ini sudah jelas ya daripada yang tadi yang tidak jelas gitu. Nah kita belum selesai sampai di situ. Nah di folder mana ya, kita masuk di sini. Nah kalau kalian mempunyai salah satu foto ya, pasti itu ini tidak bisa muncul tampilannya kan. Kita pasti bingung ini gambar apa gitu, ini gambar apa gitu, kita kan nggak tahu. Nah bagaimana caranya? Kan sebelum kita atur ke best performa, ini semuanya gambar itu muncul. Kalau kita masuk, kita cari gitu, ini pasti muncul gambar-gambarnya ini. Nah kok setelah kita atur ke best performa kok nggak muncul itu? Bagaimana ya cara mengatasinya? Nah kita masuk di bagian sini, di bagian view. Kalau kalian memakai Windows 10 ya, saya memakai Windows 10. Ini di bagian sini panelnya ya, kita klik view. Nah kita masuk di panel option ya, view, kita masuk di bagian option, lalu kita ini change format folder and share option. Oke. Nah akan muncul jendela panel folder option ya. Di sini ada 3 panel. Ada yang pertama itu general, yang kedua view, dan ketiga search. Kita masuk di panel view. Oke, sekali lagi ya, kita masuk di panel view. Oke, lalu kita klik ini restore default. Jadi kita akan mengatur tampilan menjadi defaultnya laptop atau PC kalian lah. Kita restore, lalu kita apply. Oke, kita apply, terus kita OK. Nah dapat dilihat ya perbedaannya, langsung muncul ini gambar-gambarnya. Nah tadi yang nggak muncul sekarang menjadi muncul ya kan. Nah jadi muncul. Setelah itu kita tinggal restart laptop maupun PC kalian, dan rasakanlah perbedaan dari sebelum melakukan tutorial ini sama sesudah melakukan tutorial ini. Oke. Saya rasa cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini dapat berkembang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.